Ilham berpikir, pandangannya tiba-tiba buram karena mengingat masa lalu. Masa kecilnya saat masih ada orang yang dicintainya. Kini saatnya menunggu jawaban dari Ilham. Apa yang difikirkannya setidaknya telah membuka satu atau dua teka-teki yang seharusnya mudah untuk dipecahkan. Aku gak ingat apa-apa, Mas. Salman masih tidak percaya. Mana mungkin Ilham tidak ingat dengan masa lalunya sendiri. Yang ku ingat adalah sebuah cambuk. Aku selalu dicambuk oleh bapakku kalau aku nakal. Mas Ari menatap wajah Ilham. Cambuk itu apakah masih ada? Gak tahu, aku lupa. Sudah, gak usah dipaksa. Setidaknya Ilham telah membuka masa lalunya walau tidak semua. Ihsan terbangun dengan mengeluarkan banyak cairan dari mulutnya. Astagfirullah, Dek. Kamu kenapa? Mas, panas. Badanku panas, Mas. Salman, ambilkan kompres. Mas Ari, tolong jaga Ihsan sebentar ya. Aku ingin menghubungi ibu. Oke, siap. Ilham segera menuju ruang tamu. Dia menelpon ibunya yang masih berada di Tegal. Halo, Bu. Kenapa kamu menelpon? Ada apa? Kamu tidak tahu kami sedang bekerja. Maafin Ilham, Bu. Ihsan muntah-muntah. Badannya sangat panas. Hah? Ihsan muntah-muntah? Kenapa bisa seperti itu? Kepalanya terbentur lemari. Lalu dia pingsan. Aku gak tahu lagi, Bu. Tunggu di rumah. Jaga dulu Ihsan. Iya, Bu. Ilham kira dia akan menutup teleponnya. Namun Ibu Ratna keceplosan. Mana mungkin salah. Aku yakin aku telah menguasai tubuh Ilham. Ilham kaget. Mungkinkah orang yang membuatnya tak sadarkan diri hingga menyerang Ihsan itu adalah Ibu Ratna? Ihsan segera menaruh telepon itu sambil menatap kosong foto ibu tirinya. Kurang ajar kau. Berani-beraninya kau melukai adikku. Tak ada ampun kau, Ratna. Salman yang selesai membuat kompresan langsung kaget mendengar teriakan itu. Ham, apa yang terjadi, Ham? Ilham langsung menuju ke kamarnya. Dia sedikit tahu mengenai dalang kejahatan ini. Benar, keluarganya sendiri. Salman mengikutinya dari belakang sembari menyahut. Ham, ini kompresannya. Sebentar, aku mau ke bawah dulu. Oh iya, makasih, Man. Salman tersenyum. Salman langsung menuju foto yang terpampang jelas di dinding itu. Mungkin dia menemukan sebuah teka-teki. Cincin dengan rekatan ular milik Bu Ratna. Ihsan yang dipangku oleh kedua orang tuanya. Mas Suryo yang dipegangi tangannya oleh Bu Ratna dan Ilham. Mungkinkah Ilham tidak berfoto sendirian, tetapi dia memegang sesuatu, seperti ikatan di antara jari jemarinya. Salman langsung menuju gudang belakang rumah. Dia segera mencari cambuk yang Ilham maksud. Jika memang Mas Ari tidak bisa membongkar ini, biar aku saja yang mengungkapkannya sendirian. Salman mencari cambuk yang digunakan untuk menyiksa Ilham. Cambuk itu pasti memberikan jawaban yang tepat dengannya. Ketika Ilham membawakan kompresan, denyut nadi Ihsan belum normal. Nafasnya tersengal-sengal. Mas Ari, tolong bantu saya peraskan ini. Mas Ari segera memeras kain yang dicelupkan di dalam baskom yang berisi air hangat itu. Ham, Salman mana? Ilham melongo tanpa sadar. Tadi dia ada di belakangku. Jangan-jangan. Mereka saling menatap. Ilham langsung mencarinya di ruangan bawah. Langkahnya sangat cepat. Ham, mau kemana kamu? Tubuh Ihsan mulai menggigil hebat, namun badannya sangat panas. Aneh, apa yang terjadi dengan rumah ini? Man, jangan sampai kau masuk ke gudang itu, Man.
Gudang itu bukan tempat untukmu, celetuk Ilham dalam hatinya. Sedangkan Salman, dia sudah berada di gudang itu. Gudang penyimpanan bahan pokok makanan, yaitu beras. Aku tahu, pasti ada sesuatu di sini. Aku harus mencari cambuk itu. Salman melangkah maju menuju tempat menggunungnya bertonton beras. Di mana ya cambuk itu? Sekelebat bayangan hitam berlari di belakang Salman. Ilham segera berlari menuju belakang rumah dan mendapati gudang itu sudah terbuka lebar. Ilham melangkah lambat. Kali ini dia mengeluarkan banyak keringat dingin. Man, kamu di mana, Man? Panggil Ilham. Anehnya suara itu tidak didengar oleh Salman. Padahal ketika memasuki sebuah ruangan yang besar dan kita berteriak, maka akan menimbulkan gaung yang sangat keras. Apa itu? Teriak Salman. Bayangan hitam itu berlari-lari dan bersembunyi di antara tumpukan beras. Kamu siapa? Ketika Salman ingin menghampirinya, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kakinya hingga terjatuh. Tubuhnya ditarik dengan keras. Salman berteriak kencang. Mendengar teriakan Salman, Ilham berlari mengejar. Namun sayang Salman hilang dengan sekejap. Ilham mulai mengelilingi gudang itu. Dia harus cepat mengambil kembali tubuh Salman karena hari akan segera gelap. Sedangkan Mas Ari yang menemani Ihsan hanya berucap dalam dirinya, bangsa Bleneng akan tiba. Bangsa Bleneng diambil dari dua kata, bangsa yang artinya segolongan atau kelompok dan Bleneng yang artinya tak nampak. Bisa dikatakan bahwa Bu Ratna dan Pak Irwan ini memperbudak bangsa Bleneng untuk mempercepat kinerja mereka. Bangsa Bleneng biasanya hanya dirasakan atau dilihat oleh orang-orang di pabrik itu sendiri. Wujudnya kadang tak bisa ditentukan, seperti manusia, hewan, atau sekelebat bayangan hitam. Bangsa Bleneng ini akan diberi makan berupa sesajen atau korban dari karyawan pabrik itu sendiri. Salman, Man. Ilham melihat tubuh Salman lemas tak berdaya. Dirinya telah mengambil sesuatu yang beresiko. Man, sadar Man. Aku menang Ilham. Alhamdulillah kamu sadar. Apa yang kamu ketawakan? Kamu kenapa Man? Aku sengaja masuk ke sini karena cambuk itu ada di sini. Salman memperlihatkan cambuk itu. Bagaimana cara dapatkannya? Mereka membawaku ke sebuah ruangan. Ruangan itu tepat bersebelahan dengan ruangan aneh. Lalu aku mendapati sebuah cambuk di dekat situ dan aku mengambilnya dengan cepat. Namun aku ketahuan dan dikejar. Ilham masih tak percaya. Apa mungkin bangsa Bleneng itu membantu Salman? Sepertinya mereka akan kembali lagi ke sini. Ayo, kita balik ke kamar. Ilham segera mengangkat tubuh Salman yang udah lemas. Tubuhnya sudah gak kuat lagi untuk berjalan. Ketika hampir keluar dari gudang, terdapat sahutan tak terduga dari arah belakang. Arab gowon dipecut kui. Ilham dan Salman menengok ke belakang secara bebarengan. Bangsa Bleneng. Mereka ada banyak, sekitar 50-an. Ham, mereka menginginkan cambuk ini. Ilham masih menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Aku mengerti sekarang. Mereka itu bukan menginginkan cambuk, tapi dia suruhan ibu untuk menghabisiku di sini. Ilham memegang erat tubuh Salman. Man, kamu bisa lari? Bisa, aku yakin. Bagus, kita akan menutup gudang ini bersama-sama. Ilham dan Salman melangkah mundur. Bangsa Bleneng itu melangkah mendekati mereka berdua. Salman mencoba menengok ke belakang. Dia harus benar-benar menganalisa dengan tepat. Kira-kira 2 meter lagi dari sini kita harus cepat menutupnya karena sebentar lagi matahari akan tenggelam, jelas Salman. Hitungan ketiga, kita tutup gerbang ini secara bersamaan. Jika gagal, maka kita akan terperangkap.
dan menjadi bawahan dari bangsa Beleneng. 1, 2, 1 meter lagi menuju gerbang gudang itu. 3. Ilham dan Salman berlari menuju pintu gerbang itu. Bangsa Beleneng mengikutinya dari belakang. Sesaat Salman menganalisa, aku harus menggapai daun pintunya terlebih dahulu. Maka aku akan mendapatkan langkah yang lebih leluasa dan tubuh menjadi bertenaga. Ham, pegang daun pintunya. Ilham mengerti ketika mereka berhasil menggapai daun pintu itu. Mereka berdua mendorong gerbangnya secara bersamaan. Bersamaan dengan itu gerbang tertutup. Bangsa Beleneng tak bisa keluar. Lalu matahari mulai tenggelam dan hari mulai gelap. Ilham dan Salman terjatuh tepat di depan gerbang itu. Alhamdulillah kita selamat. Ilham masih tak percaya akan menemui bangsa Beleneng yang disebut-sebut sangat meresahkan pekerja. Man, lu gak apa-apa kan? Alhamdulillah. Sekarang ayo ke tempat Mas Ari. Ham, mereka mengejar kita gak? Aku kurang tahu, Man. Bangsa Beleneng masih belum menyerah. Mereka mencoba mendobrak pintu gerbang itu. Ham, ayo lari. Ilham segera mengangkat tubuh Salman. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Mas Ari sudah menduga bangsa Beleneng akan ikut campur dalam masalah ini. Dia kemudian mempersiapkan sesuatu. Ilham dan Salman masih berusaha keras untuk menaiki tangga. Namun terhubung kaki Salman sulit digerakkan, Ilham menuntunnya sedikit demi sedikit untuk menaiki tangga. Ham, sakit banget Ham. Sabar Man, kau harus kuat. Ilham menengok ke arah pintu depan. Bangsa Beleneng sudah hampir sampai menggapai mereka. Mas Ari mendengar suara Ilham dan Salman. Dia kemudian menuruni tangga. Ayo munggah. Kakiku sakit Mas, jawab Salman. Mas Ari langsung mengangkat tubuh Salman. Ham, cepat masuk kamar. Ilham segera mengikuti Mas Ari dari belakang. Bangsa Beleneng sudah menerobos masuk ke dalam rumah. Sembunyi di bawah tempat tidur. Ihsan bagaimana? Tanya Salman. Ham, kamu jaga Ihsan. Iya Mas, jawab Ilham. Mas Ari langsung menaburkan garam di sekeliling tempat tidur. Sini, bersembunyi di tempat tidur secara bersamaan. Salman masih berpikir, kenapa harus di bawah tempat tidur? Ilham masih memeluk tubuh Ihsan yang masih lemah. Panasnya belum juga turun. Bangsa Beleneng itu memasuki kamar secara bersamaan. Ternyata mereka tidak bisa melihat ke arah bawah. Makanya Mas Ari menyarankan untuk ngumpet di bawah tempat tidur. Suara dari bangsa Beleneng ini agak mirip dengan suara anjing yang kelaparan. Indera penciumannya sangat tajam. Mas Ari memberikan instruksi untuk menutup mulutnya. Ilham dan Salman mengangguk paham. Garam yang ditaburkan di sekeliling kamar juga sebagai pertanda bahwa di tempat itu tidak ada sesuatu. Fungsi garam adalah sebagai penghalang dari indera penciuman. Mereka masih terjebak hingga pada waktu yang tidak ditentukan. Bangsa Beleneng itu keluar dari kamar. Namun, baru saja keadaan membaik, Ihsan terbangun dan batuk-batuk hingga mengeluarkan cairan dari mulutnya. Salman dan Mas Ari langsung menatap Ilham. Mas, aku pengen minum, haus. Bangsa Beleneng yang mendengar suara Ihsan langsung kembali ke kamar. Mas Ari langsung keluar dari bawah tempat tidur dan menghampiri pintu. Mas Ari langsung menutup pintu dan menguncinya. Bangsa Beleneng itu mencoba mendobrak pintu. Man, Ilham, bantu aku sini. Ilham dan Salman segera keluar dari bawah tempat tidur membantu Mas Ari. Memang benar, mereka bukan tipe demit yang mudah menyerah. Ham, ambil garam di tasku. Ilham segera mengambil garam yang berada di tas Mas Ari, yang berada di sebuah mangkuk Tupperware kecil dan tertutup dengan rapat. Ham, kamu lemparkan garam itu sewaktu kami buka bersama-sama ya. Aku yang melemparkannya. Udah Ham, ayo. Begitu pintu kamar dibuka, Ilham melihat segerombolan bangsa Beleneng sedang menunggu di depannya. Raut mukanya memang seperti anjing.
Lidahnya menjulur-julur hingga membuat air liurnya berjatuhan ke lantai. Ham, cepetan! Ilham menaburkan garam itu tepat di wajah bangsa Bleneng. Dengan sekejap mereka menjauhi kamar itu dan menuruni tangga. Ilham terus mengejar mereka sambil menaburinya dengan garam. Hingga tepat di depan pintu. Ihsan berhasil mengusirnya. Bangsa Bleneng itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Mereka semua tertahan di depan rumah. Alhamdulillah. Ilham kembali menuju kamar. Dia mendapati Salman yang masih terluka parah dan Ihsan yang masih belum turun juga akan demamnya. Ham, gimana keadaannya? Alhamdulillah baik, Mas. Mereka tertahan di pintu depan. Semoga mereka segera kembali ke tempat asalnya. Man, untuk kali ini kamu istirahat saja. Biar aku sama Ilham yang menjaga kamu dan Ihsan. Aku gak apa-apa, Mas. Aku masih bisa jalan kok. Kamu tuh terlalu memaksakan diri, Man. Ilham masih memegangi tubuh Ihsan yang belum juga turun demamnya. Bagaimana dengan Ihsan? Tanya Mas Ari kepada Ilham. Demamnya belum turun, Mas. Mas Ari mendekati Ihsan. Dia menekan bagian tangannya. Ihsan menjerit kesakitan. Kenapa, Mas? Tanya Ilham. Ihsan masih shock. Dia masih trauma. Ini pasti salahku. Bukan, Ham. Kamu tidak salah. Mas, Ihsan mau minum. Biar Mas Ari aja yang ngambil ya Ihsan. Ihsan tersenyum. Alhamdulillah, adik Mas sudah bisa senyum. Maafin Mas ya, Dek. Mas Ilham gak salah kok. Aku yang salah karena aku masih lemah. Ilham mencoba untuk menahan sedihnya. Namun dia tidak bisa. Dek, jangan jauh dari Mas ya. Iya, Mas. Salman masih meluruskan kakinya. Au! Man, lu kenapa? Kayaknya kaki gua patah. Hah? Seriusan? Kaku banget sama susah digerakin. Mas Ari yang mengambil air minum di dapur sempat melihat bangsa Bleneng itu tepat di depan pintu masuk rumah. Mereka tidak kapok ya. Ketika dia hendak mendekati pintu depan, tiba-tiba terpancar cahaya mobil. Dengan seketika bangsa Bleneng berlarian menuju gudang. Apa yang terjadi? Tanya Mas Ari. Seorang laki-laki parubaya keluar dari mobil sembari membuka gerbang rumahnya. Dan itu adalah Suryo. Suryo, Bu Ratna, dan Pak Iwan sudah datang. Dan mereka telah mengetahui segala kejadian yang menimpa rumah itu selama mereka tidak ada di rumah. Bu Ratna mengawali untuk memasuki rumah. Dia melihat banyak taburan garam di rumahnya. Bu Ratna menatap tajam ke Mas Ari. Tubuh Mas Ari tiba-tiba bergetar. Seperti ada bencana besar yang akan menimpanya kelak. Jadi kau yang namanya Ari? Tanya Bu Ratna. Iya, Bu. Bu Ratna tersenyum. Dia mendapati seekor tikus yang berusaha merusak lumbung padinya. Sembari berjalan, Suryo dan Pak Iwan mengikuti dari belakang. Ketika Bu Ratna ingin melewati Ari, Bu Ratna membisiki telinga Ari. Manuk keak wis moni, siap mati. Ari kaget bukan kepalang. Manuk keak. Malam itu nyanyian manuk keak membuat keraguan kami muncul dengan sesaat. Kutunggu kalian semua di sepertiga malam nanti. Pada malam ini batal karam mulai aktif. Masih ingat dengan batal karam? Yaitu sesuatu yang diberikan oleh orang yang melakukan pesugihan akan berdampak pada orang yang menerimanya. Bukan hanya batal karam. Treat yang telah saya tulis sebelumnya seperti nafsu angkara dan bangsa Bleneng, semuanya akan terikat menjadi satu. Mari kita mulai. Mas Ari tampak ketakutan ketika mendengar ancaman itu. Bagaimana tidak, dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang melakukan batal karam. Suryo segera memegang pundak Ari dengan santainya. Kamu yang menaburi garam ini. Kenapa kau memperkeruh situasi? Aku mengundangmu untuk memecahkan teka-teki yang pernah kau tuduh 7 tahun silam, di mana kau menganggapku sebagai pecundang, mengerti?
Apa maksudmu? Kamu menuduhku yang membunuh wanita yang sempat mencintaiku karena kau anggap aku sebagai penganut iblis dengan menjalankan batal karam kan? Itu memang nyata. Ari memberontak. Sabarlah dulu sobat. Kau jauh-jauh dari Malang tidak untuk kujadikan sebagai tumbal. Tapi apa? Kau akan kujadikan sebagai bahan percobaan dari batal karam itu sendiri. Senyum Suryo dengan wajah yang mengerikan. Sialan kau Suryo. Kau sama aja membunuh kita semua yang ada di sini. Membunuh? Siapa yang menjadikanmu sebagai tumbal, bodoh? Ari mengendus bau tidak sedap dalam diri Suryo. Tampak gelagat bicara dan bahasa tubuhnya berubah 180 derajat. Aku datang ke sini atas keinginanku sendiri dan akan membinasakan kalian semua. Kau salah masuk kandang, Ari. Tak pernah kusadari bahwa singa takut kepada ular. Ari mulai menantang Suryo. Jika memang itu yang kau pikirkan, bagaimana dengan adik-adikmu serta tetanggamu Suryo? Berapa banyak dosa yang akan kau tanggung? Dosa itu merupakan sebuah hobi yang harus diikatkan dalam keseharian. Dan surga adalah sebuah investasi kebodohan. Kamu telah bersekutu dengan iblis, Suryo. Suryo mendekatkan wajahnya di hadapan Ari. Dengan mata yang melotot, dia berujar. Sesakit apapun penderitaanku di masa lalu, ikatan getih rengget tidak pernah tercampur dengan apa yang kamu maksud. Ikatan getih rengget. Setiap mereka yang telah terkena batal karam, semuanya akan berubah menjadi getih rengget. Sebuah anonim dari getih murni yang merupakan perbedaan mutlak di antara keduanya. Sialan kau Suryo. Untuk sekarang kau hanya menjadi seekor tikus di antara lumbung padi yang dipenuhi oleh ribuan ular. Suryo menjambak rambut Ari. Katakan, di mana pecut itu? Sialan. Aku takkan pernah mengatakannya pada tuntunan iblis sepertimu. Cih. Ari meludahi wajah Suryo. Ari mulai ditariknya menuju sebuah ruangan yang mana ruangan itu adalah sebagai ruangan sakral. Ruangan tempat pemujaan. Kau pintar sekali menganalisa. Kau boleh menjadikan ini sebagai bahan skripsimu, bocah tengik. Ari kaget bukan kepalang. Di dalam ruangan itu terdapat banyak sekali mayat yang sudah terbungkus oleh kain kafan. Kak, kau apakan mereka semua? Ari menatap Suryo. Mereka semua adalah teman-temanku di masa lalu yang tak pernah percaya dan telah menyakitiku. Akan kujadikan kau sebagai bahan percobaanku selanjutnya. Ari mengenal mereka. Mereka adalah teman satu angkatan Suryo. Mereka yang dulu pernah membuli Suryo. Semuanya diluluh lantahkan dengan batal karam. Kak, kau jadikan mereka sebagai kelinci percobaan. Dihantamnya Ari dengan tinjuan keras dari Suryo. Ari langsung pingsan di tempat. Darah segar itu mengalir dari hidungnya. Kamu salah masuk kandang, Ari. Suryo segera menutup ruangan itu. Bagaimana anakku? Satu kelinci sudah beres. Tinggal Ilham sama Salman. Manuk kea wis muni. Pengen dirampungi saiki? Tunggu kejutan Ilham. Buat dia ragu dan bergabung bersama kami. Bagaimana dengan Salman? Biar aku aja yang urus dia, Bu. Senyum Suryo dengan penuh percaya diri. Dirinya langsung menuju gudang belakang untuk menanyakan perihal pecut yang hilang. Mau kemana kau Suryo? Aku ingin mencari informasi kepada bangsa Beleneng. Pecut itu sangat berbahaya jika jatuh pada orang yang salah. Ibu Ratna hanya berdiam diri. Ibu urus Ihsan. Dia harus diberi obat agar cepat pulih dan dijadikan tumbal selanjutnya. Baik anakku, senyumnya. Suara manuk keak sudah berbunyi di seluruh penghujung desa. Para warga meyakini bakal ada bencana atau kematian yang datang. Tepat sepertiga malam, batal karam akan bereaksi dengan sendirinya. Dan aku akan mewarisi kekayaan dari Blorong, ratu ular itu. Pak Iwan hanya bersembunyi di balik dapur.
Dia merasa Surya sudah keluar batas karena menjadikan korban terus berjatuhan. "Mas, aku mau minum," pinta Ihsan. "Kok Mas Ari lama banget ya?" tanya Salman sambil menahan sakit kakinya yang sudah patah. "Kayaknya dia sedang ngobrol dengan ibu atau Mas Suryo," celetuk Ilham. Ketika Ilham sedang asik berbincang-bincang, ibu datang dengan senyuman indahnya. Entah senyuman ikhlas atau hanya sebatas mengelabuhi raut muka serta hatinya yang terlanjur keras. "Ilham, kamu gak apa-apa kan nak?" Ilham bingung. Tumben sekali ibu mengatakan hal ini padanya. Iya bu, Ilham baik-baik aja." Ihsan masih menahan sakitnya. "Ihsan, ayo turun sama ibu. Ibu bawain kamu oleh-oleh dari Tegal," pinta Bu Ratna. "Aku gak mau sama ibu, aku maunya sama Mas Ilham." Mas Ilham sama Mas Salman mau istirahat dulu. "Mas Ari baik-baik aja kan bu?" tanya Ilham. "Baik kok." Ilham segera menerima makanan dan minuman yang diberikan ibu kepadanya. Baru kali ini dia melihat Ihsan menolak permintaan ibu. "Dek, kamu kenapa?" Ihsan masih bersembunyi di balik tubuh Ilham. "Aku gak mau ikut ibu." "Iya, kenapa emangnya? Ibu jahat, ibu ngebunuh orang." "Loh, kok Ihsan sensitif sekali?" celetuk ibu dalam hati. "Ihsan, masa iya ibu ngebunuh orang?" "Iya, ibu ngebunuh orang. Ihsan gak mau." Ilham yakin ada yang tidak beres dengan kedatangan ibu kemari. "Kalau kamu tidak mau, ibu seret paksa." "Kamu mau ibu seret paksa?" Ilham mulai memegangi tubuh Ihsan. "Bu, jangan paksa Ihsan." "Bukan urusanmu bodoh." Ibu Ratna langsung menarik Ihsan, tapi tangan Ilham lebih dulu untuk menepisnya. "Mau apa kau, anak laknat? Jangan kau paksa Ihsan bu." Salman yang berada di dekatnya melihat sesuatu yang aneh terhadap tubuh Bu Ratna. Matanya berubah menjadi seperti mata ular. "Ham, itu bukan ibumu. Matanya berbeda." Bu Ratna menengok raut muka Salman sambil berkata, "Kowe ra usah melu-melu nang." Salman langsung terpental dan tubuhnya tertabrak lemari. "Salman!" Tubuh Salman yang sangat lemah kini harus bertambah luka akibat serangan fatal yang dilakukan oleh Ibu Ratna itu. "Ham, cambuknya Ham!" Ilham tahu dia harus mengambil cambuk itu di dekat tubuh Salman, namun posisinya tidak memungkinkan untuk bergerak. Ilham segera menggendong Ihsan menuju ke belakang. Dia takut terkena serangan berbahaya dari ibunya. Bu Ratna mendekati tubuh Salman yang sedang terluka. Dia tahu Salman menyimpan pecut yang dia ambil di bangsa Belendang di gudang itu. Ilham mencari cara. Dia harus melakukan sesuatu agar bisa menyelamatkan Salman. Diletakkannya Ihsan di dekat situ. "Dek, kamu di sini dulu sebentar ya. Mas mau selamatin Mas Salman dulu." "Iya mas." Ilham langsung berlari ke arah meja belajar Ihsan dan mengambil garam yang pernah ia simpan di dekat situ. Dengan cepat dia menaburkan tepat di atas Ibu Ratna. "Rasakan ini!" Bu Ratna berteriak histeris. Tubuhnya seperti terbakar. Ada rasa sakit yang tidak bisa dilihat oleh tubuh mereka. Namun Ihsan melihatnya dengan jelas. Tubuh ibu berubah sepenuhnya dengan tubuh wanita yang borokan dan bersisik ular. Ilham segera mengambil Salman yang berada di dekat Bu Ratna. Dia segera menyelamatkannya. "Ham, kakiku patah. Tidak mungkin aku bisa mengikuti langkahmu." "Enggak, kamu harus selamat man. Enggak boleh ada yang mati." Ihsan merangkak menuju tempat Mas Ilham. Mereka saling berkumpul. Di situ Ilham mengalami kebingungan yang luar biasa. Bagaimana dia harus keluar dari masalah ini? Siapa yang harus didahulukan? Akhirnya dia putuskan dia tetap menggendong Ihsan sembari merangkul Salman. Momen di mana dia harus berusaha keras untuk bisa kabur dari tekanan Bu Ratna. Manuk keyak sudah berbunyi di seluruh penjuru rumah warga. Batal Karam mulai bekerja. Ilham berhasil kabur dari Bu Ratna. Bu Ratna masih tergeletak di kamarnya dengan tubuh yang penuh luka.
Entah apa yang dikandung garam itu hingga sangat berguna sekali. Yang pasti, dia harus mencari Mas Ari dan keluar rumah secara bersamaan. Ham, Ham, kamu udah ngambil pecutmu? Tanya Salman. Astagfirullah, aku lupa man. Di mana sih naruhnya? Ilham tanya balik. Di tas Mas Ari, jawab Salman. Sialan, kenapa kayak gini sih? Masih saja ada masalah ketika masalah sedang dihadapi. Ilham masih melihat jarum jam. Sepertinya sudah memasuki sepertiga malam. Lalu dia meletakkan tubuh Salman dan Ihsan di dekat tangga, persis berdekatan dengan dapur. Ilham berlari menuju kamarnya untuk mengambil pecut yang dimaksud. Ketika dia memasuki kamarnya, suara burung keak atau burung gagak itu berbunyi secara bergantian. Dia ingat pesan ibunya dulu. Jika manuk keak sudah berbunyi, dia harus perbanyak berzikir agar hatinya tenang. Batal karam dimulai. Mereka yang pernah memakan makanan yang diberikan oleh keluarga Bu Ratna langsung muntah-muntah tidak jelas, lalu pingsan dengan seketika. Sebanyak 20 orang warga kala itu meninggal tanpa sebab, dan mereka meyakini itu adalah perbuatan dari batal karam. Ilham segera mengambil pecut itu. Tubuh Bu Ratna sudah menghilang. Yang dia lihat hanyalah pakaian yang digunakannya, bersamaan dengan konde yang disanggulkan di atas kepalanya. Ilham segera mengambil di tas Mas Ari. Ini dia. Aku harus bergegas. Salman masih menjaga Ihsan jika suatu waktu ada yang mengganggunya. Namun menunggunya hanyalah berbuah bencana yang tidak terduga. Suryo hadir setelah selesai berbincang-bincang dengan bangsa Beleneng. Suryo masuk dari pintu depan. Salman dan Ihsan mendengar itu. Ketika mereka berdua lihat, ternyata Mas Suryo dengan mata yang sama seperti Bu Ratna. Walah, tikus ini berhasil lolos ya. Sepertinya kalian tikus nakal. Senyum Suryo memecah ketakutan di sepertiga malam itu sendiri. Mas Suryo mendekati Salman dan Ihsan. Matanya yang membentuk seperti mata ular sangat menakutkan untuk dipandang. Salman tetap memeluk erat sembari menunggu Ilham yang masih mencari pecut. Suryo langsung menjambak rambut mereka berdua hingga menuju ruang tamu. Diseretnya mereka. Tanpa perikamanusiaan dan rasa naluri yang besar, benar-benar iblis. Ihsan menangis kencang. Rasa sakitnya benar-benar tak terbendungkan hingga meneteskan air mata. Salman hanya bisa memukul tangan Mas Suryo. Namun itu tidak berefek pada tubuh Suryo. Ilham yang mendengar itu langsung berlari menuju ke bawah. Dia tahu ada yang tidak beres. Ihsan, Salman! Sembari berzikir, dia paksakan tubuhnya agar cepat melangkah walau sangat sakit untuk dipaksa. Ketika dia menengok ke arah ruang tamu, yang didapatinya hanyalah tubuh Ihsan dan Salman dalam keadaan lemah lunglai. Mereka semua takluk di tangan Mas Suryo. Suryo menjilati darah segar yang keluar dari mereka berdua. Ilham hanya bisa menatap sambil menggenggam pecut itu. Mas Suryo, niki guyonan toh? Tanya Ilham dengan wajah yang sangat datar dan bergetar. Selamat datang di sepertiga malam, Ilham. Lihatlah, mereka semua sangat menunggu kehadiranmu. Darah ini lezat sekali. Aku ingin jadikannya sebagai... Sialan kau, munafik. Kau bisikkan hati kami dengan keraguan. Kau fitnah kami dengan kebencian. Kau perseterukan kami dengan kehancuran. Kau sangat baik di depanku, namun kau sangat busuk di mata Tuhan. Kau iblis sialan. Aku akan menjadikan mereka sebagai sambung Suryo. Ilham masih memegangi pecut itu dengan kuat. Dia telah siap mati karena melihat orang-orang yang dicintainya terluka di hadapannya, persis di depan mata kepalanya sendiri. Sebagai apa bangsat? Sebagai uji coba pesugihan ini. Ilham hanya bisa terdiam. Dirinya terpaku tanpa ekspresi yang jelas. Mas Suryo meletakkan Salman dan Ihsan di lantai. Tubuh mereka berdua tak bisa digerakkan kembali.
Ada beberapa kesalahan seseorang yang tak pernah diketahuinya. Salah satunya adalah cara mendekatkan dirinya pada Tuhan. Dia merasa dekat padanya, namun hilang rasa manusia. Mas Suryo menyentuh pundak Ilham. Sambil tersenyum, Mas Suryo mendekatkan mulutnya ke telinga. Kau tahu siapakah orang yang kumaksud? Ilham mencoba mendaratkan pukulan mentahnya tepat di wajah. Namun, tangan Mas Suryo lebih cepat dan tanggap merespon. Inilah yang kau maksud sepertiga malam? Tekanan tangan Mas Suryo meretakkan urat-urat dan saraf tangan Ilham. Ilham berteriak kencang kesakitan. Lepaskan! Di dunia ini, siapa yang lemah akan selalu diinjak. Yang tak pernah tahu tentang dirinya akan menjadi sebagai pijakan kaki para kuda liar. Ilham berteriak sekuat tenaga. Mas Suryo memutar tangannya hingga tubuh Ilham terkunci. Kau tahu apa batal karam dan darah rengget yang aku maksud? Kau yakin ingin melihatnya? Apa maksudmu? Lihatlah ini. Ilham diperlihatkan dua sosok yang keluar dari ruangan itu. Satu sosok berbentuk ular dan satu sosok bergaun putih dengan wajah tertutup rambut yang pernah ditemuinya. Siapa mereka berdua? Mereka sangat rindu padamu. Langkah wanita bergaun putih itu pincang. Sedangkan wanita dengan tubuh berbentuk ular seperti titisan Nyiblorong mendekatinya dengan tatapan yang mengerikan. Getih rengget, aku melihatmu mempunyai darah itu. Darahmu sangat kusukai, Ilham. Sambil menjilati wajahnya yang memelas. Wanita setengah ular itu mencoba menjilati tubuh Ilham dengan terus-menerus. Ilham menangis, dirinya tak punya pilihan lain. Dia telah kalah, tak mampu menyelamatkan adik juga temannya. Ada harapan yang membekas di hatinya. Dia ingat perkataan ibunya dulu. Nak, jika kamu sudah besar nanti, jangan pernah kamu lupakan jati dirimu. Kau adalah orang hebat. Kau ini darah bangsawan. Kau bukan darah orang kotor. Karena itu, kau harus yakin dengan tekadmu. Wanita bergaun putih itu seperti menarik lengan Ilham dan ingin membawanya menuju ruangan di mana tempat penyerahan diri dilakukan. Ilham akan dijadikan tumbal selanjutnya sama dengan Mas Ari. Aku beritahu bocoran padamu. Mas Suryo masih saja bersikukuh seperti merasa menjadi Tuhan pada waktu itu. Jika kau bukan berdarah rengget, itu akan merepotkan kami. Karena kami hanya membutuhkan darah rengget yang dimiliki oleh masing-masing korban. Namun, jika darah rengget itu berhasil kami lakukan, batal karam akan diwujudkan dengan sempurna. Seluruh warga di kampung ini akan tewas dengan sekejap. Apa yang terjadi? Di luar sangat ramai dan berisik, pikir Ilham. Memang benar, Mas Suryo sudah menyiapkan ini dari awal. Segerombolan bangsa Beleneng sedang menunggu Ilham dijadikan pengorbanan selanjutnya. Lihatlah mereka, Ham. Mereka semua tampak sangat antusias menyambut kedatanganmu, Ilham. Siapakah bangsa Beleneng itu? Mereka yang mempunyai darah rengget. Mereka warga sini. Itu artinya diam-diam kalian semua menjadikan mereka sebagai budak nafsu materi kalian. Bukankah sudah kubilang, yang lemah jati dirinya akan hancur diinjak-injak bak kuda liar dalam medan pertandingan balap kuda. Apakah kau paham? Tanpa basa-basi, Mas Suryo langsung menyeret Ilham menuju ruangan itu. Salman dan Ihsan pun sama. Mereka dibawa juga oleh wanita ular itu. Sedangkan wanita bergaun putih hanya mengikuti jalan Mas Suryo dari belakang. Ada yang merasa aneh dengan wanita itu? Disiapkannya 3 kursi dengan mangkuk besi yang sudah disiapkan di bawahnya. Ilham melihat Mas Ari terkapar tak berdaya. Dia memang masih bernafas, namun tubuhnya sudah sangat lemah. Ari brengsek ini. Dia sangat kuat sekali. Haha, aku bangga memiliki teman kayak kamu.
Ilham baru pertama kali memasuki ruangan itu. Diperlihatkannya sebuah foto yang besar terpampang jelas di dinding itu. Sudah kuduga, kalian melakukan pesugihan ular Nyi Blorong. Mas Suryo tersenyum. Dia mengikat tubuh Ilham dengan tali tambang di tangan hingga kakinya. Kamu pernah bertanya, Mas, niki kuyonan toh? Aku bantu jawab ya. Ini adalah hobiku dari kecil. Senang melihat darah berceceran di lantai yang indah ini. Jadi, Mas Suryo udah lakukan ini dari kecil? Maksudnya? Ibu Ratna hanyalah batu loncatan saja. Akulah yang menciptakan dan mengabdikan jiwa serta ragaku pada keagungan Dewi Ular ini. Ilham melihat Ihsan dan Salman berada di belakang mereka dengan kepala menunduk dan terikat tali. Oke, bisakah Surya menyediakan pisau kecil dengan beberapa gelas air kelapa muda yang telah dulu disediakan. Dia menyayat satu demi satu jari Ilham. Ini untukmu yang selalu diagung-agungkan oleh ibu kandungmu itu. Rasa perih dan sakit tak terbayangkan masih Ilham tahan. Ilham masih melafadzkan kalimat yang tak asing di telinga Surya. Allahu Akbar. Allah. Suryo hanya bisa tersenyum. Sayatan untuk jari keduanya. Ini untukmu dan adik tirimu, Ihsan. Air matanya tak terbendung lagi. Ilham tidak mau Ihsan terluka. Biar Ilham yang menanggung ini semua. Sayatan jari ketiga. Ini untuk kau yang so alim, Ilham. Ilham mulai meringis kesakitan. Sesekali dia menahan rasa sakitnya dan melihat kucuran darah yang diwadahi oleh mangkuk besi yang telah digunakan untuk menampung semua darahnya. Sayatan jari keempat. Ini untuk kamu yang berlagak sok keren di hadapan warga kampung itu. Darahnya semakin banyak mengucur. Ilham berteriak kencang. Teruslah berteriak. Ayo yang kencang. Melodi itu sangat kusukai, kata Suryo. Sayatan jari kelima. Ini untuk semua luka yang pernah aku tahan dan menjadi kakak tirimu yang menjadikan egoku sangat tinggi. Hentikan, Mas. Bahkan kanibal pun lebih terhormat dibandingkan jubah agama yang sering kau bawa di tiap kali aku menyapa. Ilham tak berkutik. Bagaimana rasa sakit ini? Apakah sudah kau rasakan sepenuhnya? Suryo tertawa puas. Dirinya sudah melampaui batas kemanusiaannya. Mas Suryo, ucap Ilham. Kenapa adikku sayang? Senyum Suryo sambil bersiap menyayat jari tangan kiri Ilham. Kau tahu mengapa aku bisa sekuat ini? Tanya Ilham dengan muka menunduk. Namun aura bicaranya sangat berbeda. Apa yang kau katakan? Manusia akan kehilangan jati dirinya manakala telah dikuasai oleh nafsu angkara. Oleh sebab itu, yang tampak mulus belum tentu baik di matamu. Suryo sangat kesal mendengar perkataan itu. Dirinya seperti diceramahi oleh seseorang yang lebih hina darinya. Apa yang kau tahu tentang diriku ini? Hah? Urus dirimu sendiri, bodoh. Urus dirimu sendiri, goblok. Aku memang tidak tahu menahu tentangmu. Yang ku tahu, kau adalah kakakku. Suryo menekan dadanya. Ada getaran aneh di dalam hati kecilnya. Getaran kasih sayang, kepedulian dan rasa ingin melindungi. Teringatnya dulu pernah membantu Ilham karena penyakitnya yang sangat berbahaya. Penyakit itu kambuh manakala dia terlalu kelelahan. Kau mau menggoyahkan keinginanku? Tidak semudah itu, Ilham. Suryo langsung menyediakan mangkuk besi kedua untuk mengambil darah Ilham. Wanita setengah ular itu mendiami diri di dalam foto yang terdapat di dalam ruangan itu. Sedangkan wanita bergaun putih tadi tiba-tiba menghilang sewaktu mengiringi Ilham ke dalam ruangan itu. Kau tahu mengapa ibu menyayangiku? Tanya Ilham. Suryo tidak mendengarkan perkataan Ilham. Dia terus menyayat jari Ilham dengan kesetanan. Darahnya mengucur deras. Kau tahu mengapa aku menyayangi Ihsan? Apa kau tahu, Mas? Ucap Ilham dengan posisi kepala yang tertunduk.
Suryo tetap menyayat jari demi jari Ilham. Nantinya darah itu akan diminumnya bersamaan dengan air kelapa yang telah disediakannya dulu. Karena aku mencintai seluruh alam, seluruh apa yang telah Tuhan berikan. Agama bukanlah suruhan untuk menyembah saja. Agama dalam keseluruhan adalah berbuat kebaikan. Bukankah alam akan senang jika kita saling bahagia? Suryo terdiam. Dia merasakan sesuatu aneh di dalam dirinya. Dia merasakan sesuatu aneh di dalam diri Ilham. Ini bukan seperti Ilham yang dikenalnya. Memang benar, ketika manusia telah menemukan jati dirinya, ada yang berbeda dalam setiap perkataan, perbuatan, dan menempatkan sesuatu. Itulah manusia sejati. Diam kau bocah, jangan membuatku tidak fokus. Ilham tersenyum, bibirnya bergumam. Apabila aku mati nanti, tolong, jangan kau beritahu adikku Ihsan. Aku sangat menyayanginya, dan ada janji yang belum aku tepati bersamanya. Aku ingin melihat senja bersamanya, hanya berdua. Ilham pingsan dan tak sadarkan diri. Segeranya dia ambil air kelapa dan darah yang telah diwadahi mangkuk besi itu. Dia menjadikannya dalam satu tempat, lalu meminumnya dengan cepat. Namun ketika dia selesai meminumnya, terjadi reaksi aneh di dalam tubuhnya. Hah? Kenapa? Kenapa badanku terasa panas? Kenapa nih? Apa yang terjadi dengan tubuhku? Apa yang terjadi? Tubuh Suryo serasa terbakar. Dia membuka bajunya dan berlari menuju kamar mandi. Suryo langsung memasuki bak kamar mandi yang terisi penuh dengan air. Namun tetap saja rasa panasnya tidak hilang. Dewi, kenapa dengan tubuhku? Suryo enggan meminta maaf pada dirinya sendiri. Dia masih tenggelam kepada kefasikan dalam nafsunya. Suryo hanya bisa meringis kesakitan. Tubuhnya tak lain lagi akan segera hancur jika menahan panas yang begitu dahsyatnya. Kau tahu Suryo, manusia sepertimu itu sangat serakah. Aku tercipta karena naluri nafsu angkaramu. Hahaha. Suara itu dikenalnya. Itu adalah suara Dewi. Apa maksudmu Dewi? Aku adalah sebuah naluri kepercayaanmu. Aku tercipta karena prasangkamu. Aku ada karena ulahmu. Dan aku ada untuk menghancurkanmu. Apa yang kau inginkan? Tidak ada. Semua sudah terlambat. Suryo mengangkat tubuhnya. Sebagian tubuhnya telah menghitam. Dia ingin menuju tempat Ilham. Dia ingin meminta maaf di akhir hayatnya. Namun ketika dia ingin keluar, dengan seketika pintu kamar mandi ditutupnya. Hei, tolong bukakan, tolong. Suryo melihat bayangan hitam tertutup tudung berada di depan pintu kamar mandi. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan, ha? Apa yang kamu inginkan? Ojo ganggu anakku. Siapa kamu? Wanita itu tersenyum dan meninggalkan Suryo yang masih terjebak di kamar mandi. Suryo hanya bisa berteriak dengan kencangnya. Dia masih berusaha untuk bisa keluar dari ruangan itu. Ilham sudah tak sadarkan diri. Begitu juga dengan Ihsan dan Salman. Semuanya gugur di tempat. Mas Ari mulai sadarkan diri. Tubuh dan lukanya masih membekas. Namun dia mencoba untuk meraih Ilham. Ham? Mas Ari merangkak untuk membantu Ilham. Dia tahu Ilham sudah melewati batasnya. Ojo sampai kalah. Mas Ari masih berjuang. Tubuhnya hampir mati rasa. Namun dia tetap bersikukuh untuk menyelamatkan Ilham. Kowe kudu menang. Detik demi detik dia masih menunggu azan subuh berkumandang. Dia menantikan keajaiban. Di matanya Ilham adalah adiknya sendiri. Dia begitu erat dengan kesopanan Ilham. Ketika dirinya ingin menggapai Ilham, dengan sekejap muncul wanita bergaun putih lengkap dengan tudung yang membatasi aurat wajah itu. Mas Ari hanya tercengang melihat wanita itu. Ilham akan kubawa. Jadi jaga Ihsan baik-baik. Biarkan Ilham tenang.
Senyum wanita itu. Aris seperti mengenal paras wajah wanita itu. Namun dia lupa siapa wanita itu. Dipeluknya Ilham dengan hangat. Pelukan kasih sayang. Sudah, lekas kembali. Itu perkataan terakhir yang Ari ingat. Ari tak sadarkan diri. Suryo yang masih terjebak di kamar mandi mulai pasrah. Tubuhnya sudah tak sanggup lagi untuk bangkit. Luka bakarnya telah menggerogoti dalam tubuhnya. Ilham, ternyata kamu bukan berasal dari Getih Rengget. Kamu anak Getih Mulia. Selepas itu, Suryo meninggal di tempat. Beberapa menit kemudian, azan subuh berkumandang. Bangsa Beleneng berlarian menuju gudang. Mereka gagal membawa tubuh Ilham dan yang lainnya. Pak Iwan yang sejak malam menghilang, kini dia datang bersama dengan warga lainnya. Ayo Pak, bantu aku. Anak-anak saya telah dijadikan pesugihan. Warga yang penasaran segera menuju ruangan yang dimaksud. Segera lainnya terpencar ke lantai 2 rumahnya. Astagfirullah, mereka kenapa? Para warga mendapati Salman, Ihsan, Ari, dan Ilham tergeletak di lantai dengan luka sayatan jari yang masih membekas. Pak Iwan, ada apa dengan anakku? Tanya Bapak Iman, bapak dari Salman. Aku gak tahu Pak, tapi aku yakin ini perbuatan Suryo dan ibunya. Ayo kita cari mereka. Pak, mereka masih bernafas, namun keselamatannya sangat fatal. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Para warga meyakini mereka masih bisa diselamatkan. Namun, begitu memeriksa tubuh Ilham, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dengan Ilham Pak? Tanya Pak Iman. Ilham meninggal dunia Pak, jawab warga. Hah? Ilham meninggal? Pak Iwan langsung menuju tempat itu. Ham, jangan tinggalin bapak nak. Pak Iman merasakan kejanggalan dalam diri Pak Iwan. Mana mungkin dia merasa kehilangan. Bukankah dia sepenuhnya jahat kepada Ilham? Pak, sudah, jangan diratapi, tidak baik, ucap warga sembari menasihati Pak Iwan. Bapak Salman segera membawa mereka yang masih selamat untuk dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit terdekat, ayo sekarang. Mereka masih bisa diselamatkan. Para warga menggotong tubuh mereka. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit. Mas Ari yang waktu itu setengah sadar meneteskan air matanya. Dia tahu Ilham telah menyelamatkan orang yang dicintainya. Dia masih ingat ucapan pertama Ilham. Masih ingat betapa polos dan lembutnya hati Ilham ketika menghadapi masalah. Aku hanya ingin melihat senja. Aku hanya ingin melihat senja berdua bersama dengan Ihsan. Aku ingin merasakan kehangatan di sore hari. Jika itu tidak bisa kulakukan, tolong ya Mas, ajak Ihsan untuk mengenal alam ya. Ucapan itu yang masih Ari ingat. Alam menangis. Subuh itu para warga kaget melihat jasad Ilham yang sudah dibawa menuju rumah sakit. Ilham, bukti dan contoh pentingnya sepertiga malam. Tubuhnya walaupun terluka, namun dia masih hangat, seperti masih berada di dalam lingkungan sekitar. Raut wajahnya bersinar, tidak seperti anak muda yang menggunakan alat kesehatan lainnya untuk menjernihkan wajah. Ihsan dan Salman belum mengetahui berita ini. Mereka masih tersandar kaku dan masih belum sadarkan diri. Sedangkan Mas Ari, dia sudah sadarkan diri dan menyesal karena tidak mampu untuk menyelamatkan Ilham. Ham, nyuwun sepurane ya Ham. Rintikan tetesan air mata membasahi pipi Ari. Baru kali ini dia merasakan kesedihan yang amat mendalam. Aku akan menepati janjimu Ilham. Mas Ari meminta izin kepada suster untuk menuju tempat Ihsan. Suster pun membolehkannya dengan syarat harus didampingi. Sus, Ihsan di mana? Dia sedang istirahat Mas. Boleh nggak aku mengunjunginya? Oh silahkan.
Ari menuju tempat Ihsan. Dia melihat rona pipi Ihsan yang masih kemerahan. Bibirnya tersenyum. "Kamu sedang memimpikan Mas Ilham ya, Ihsan?" ucap Ari sambil meneteskan air matanya. "Ihsan, jangan sedih ya. Mas Ari bakal menjagamu sesuai pesan kakakmu." Mungkin yang ada dalam benak Ihsan saat itu adalah Ihsan berlari-lari ke ujung pantai sembari mengejar layangan yang putus di sore hari. Dia menapaki setiap kelembutan pasir pantai. Suasananya hangat. Tiba-tiba Mas Ilham memeluknya dari belakang, dari menggelitikinya. Ari memegangi tangan Ihsan. "Kamu harus kuat, nak. Harus kuat." Ihsan meneteskan air mata. Dia terbangun dan sadar. "Mas Ilham, Mas Ilham mana?" tanya Ihsan. Ari terperanjat. Dia segera menghapus air matanya. "Mas Ari kok nangis?" Enggak, enggak kok. Ini kelilipan aja." "Kelilipan debu. Di sini banyak debu ya, Mas." "Oh iya, Mas Ilham mana? Katanya mau ajakin aku ke pantai. Katanya mau ajakin aku ngeliat senja. Kok nggak ada?" Posisi yang sangat sulit untuk dirasakan. Posisi di mana batin menjadi tertekan. Air mata menjadi solusi terbaik, namun bukan juga untuk menyelesaikan. Mas Ari kenapa?" Mas Ari segera memeluk tubuh kecil Ihsan. Dia menangis dan tak bisa menahan rasa harunya lagi. "Mas Ilham sampun wafat, Dek." Ihsan yang mendengar itu terperanjat kaget. Tubuhnya bergetar hebat. "Enggak, Mas. Aku tadi ngeliat Mas Ilham datang. Dia tadi tersenyum. Barusan saja. Mana mungkin. Gak mungkin, Mas. Pasti Mas Ilham lagi nyiapin mobil." Ari masih memeluk tubuh Ihsan. "Mas Ari, Mas Ilham lagi nyiapin mobil kan? Hari ini kita ke pantai dan melihat senja kan? Mas Ari bohong kan? Mas Ari. Mas Ari, jawab." Ari hanya terdiam. Dia tak bisa menahan rasa pedihnya. Salman yang berada di sebelah Ihsan pun mulai sadar. Dia melihat Mas Ari sedang memeluk Ihsan. Itu artinya Ilham. Salman memegangi kepalanya. Dia menatap dinding kamar ruangan rumah sakit sembari berkata, "Dulu kau ingin mengajakku untuk sehidup semati, Ham. Kita akan menaklukkan beberapa senja di sore hari. Lalu, mengapa kau takluk pada sinar fajar yang baru menerangi bumi pagi ini?" Ihsan pun menangis. Dokter yang mendengar suara tangisan itu dengan cepat menuju ke ruangan yang dimaksud. Mas, sudah kembali ke ruangannya. Bahaya, anak kecil bisa stres ketika mendapati orang yang dicintainya telah tiada." Mas Ari melepaskan genggaman eratnya. Ihsan segera mencopot infusannya. Dia berlari keluar dari ruangan itu. Ihsan berlari keluar rumah sakit. Senja telah hadir di antara gedung-gedung pencakar langit lainnya. Kehangatan mulai dirasakannya. Mas, hari udah sore. Mari kita lihat senja bersama-sama," ucap Ihsan sembari berlari. Petugas medis segera mengejar Ihsan. Mas Ari pun ikut mengejarnya. Ketika dia keluar dari rumah sakit, dia mendapati Ihsan sedang berdiri tegak di antara sinar senja yang menghangatkan tubuhnya. Mas Ari mendekat. Dia perlahan-lahan mendekati Ihsan yang sedang meneteskan air matanya. "Ihsan, maafin Mas Ari ya." Ihsan membalikkan tubuh dengan wajah tersenyum. Kata Mas Ilham, Ihsan gak boleh sedih lagi. Nanti Mas Ilham gak tenang. "Ihsan." Mas Ari memeluk tubuh Ihsan. Begitu tepatnya momen dikala senja menatap mereka. Senja pula yang menghangatkan.
Begitulah cerita dari thread ini berakhir. Cukup tragis memang. Saya yang membacanya sebetulnya juga ikut gimana gitu. Kok endingnya harus gini? Tapi gimana lagi? Inilah cerita yang terjadi, sebuah kisah nyata. Kita doakan Ilham semoga diberi ketenangan dan berada di tempat terbaik di sisinya.